Bully lah, benar bully itu. Polri itu menghubungi oleh UNESCO. Iya, Orang tuanya tuh di luar nalar ya. Iya, jabatan gitu ya, punya power. Seperti ketua geng tapi di sekolah sendiri. Iya. Halo, selamat datang di podcast saya kali ini bersama saya Cira Putri. Pada siang hari ini kita bersama tiga binatang yang cantik-cantik dan kece-kece banget. Boleh sama-sama dulu kan kamera. Halo, nama aku Syifa Julia Putri, panggil aja Syifa. Aku Nancy Ditana Nova, akrabnya dipanggil Nancy. Kalau aku Zahra, dipanggilnya Zara. Oke, kita kenalan sama kakak yang cantik dan kece-kece ini. Mungkin kita di sini kakaknya mungkin belum tahu ya tentang Iya. kita membahas kita satu kasus pembulian siswa SMP yang katanya sampai penampilan fisik ya masuk rumah sakit. Oke, langsung aja kita langsung ke pertanyaannya mungkin ya kakak juga udah menunggu untuk ditanyakan. Yang pertama kita akan menanyakan kak, kira-kira di kalian pernah nggak sih menemukan sebuah kasus seperti ini nih di dakwaan kalian atau mungkin kalian mengalami sendiri di dalam kasus ini? Kalau buat kasus pembulian sih udah banyak lah di sekitar kita, cuma apa ya, bukan sial sih, apa sih waktu itu aku sempet jadi korbannya juga gitu. Iya, jadi waktu aku kelas 1 SD waktu itu aku kan berpindahan gitu, aku pindah SD. Nah, pas di kelas itu kan aku duduk di belakang tuh, nah, temen aku tuh ada yang kayak ngeliatin anak bau gitu. Walaupun menurut dia itu bercanda kan, tapi aku nganggapnya tuh kayak, ih kenapa sih kok aku dikatain begitu gitu. Iya, kan aku jadi kayak sedih ya, emang aku kayak gitu ya gitu. Sampai sekarang pun dampaknya aku sendiri masih kayak agak kesel gitu loh sama dia gitu. Kalau aku sih, aku nggak pernah ngalamin. Terus di lingkungan aku ngeliat itu, aku nggak pernah ngeliat kasus pembulian gitu. Alhamdulillah ini sehat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Aku sendiri alhamdulillah nggak pernah dapat pembulian ya, tindakan pembulian. Cuma kalau melihat atau ya mendengar ya pernah di lingkungan sendiri gitu. SMP ada anak yang dikucilin di kelasnya, nggak ditemenin, kemana-mana sendiri. Menurut kakak gimana sih kronologis dari kasus ini nih kak? Awalnya tuh si kakak korban ini mergokin si korban ini kok babak belur. Akhirnya kayak tanya-tanyain lah kayak gini. Bisa kayak gitu deh? Terus akhirnya lapornya Polsek Cimanggu gitu. Terus ditindaklanjuti. Terus sama polisi pun kira ditentukan 2 tersangka gitu. Ternyata tersangkanya ini adalah kakak kelasnya dia. Ada 2 adik kelas, iya, dengan jadi ada senioritas juga ya kak di sini? istilah juga. Kenapa bisa dibully tuh dari berita yang beredar itu tuh si korban ini mengaku dia bergabung dalam apa ya, anggota geng kelompok gitu loh, barisan siswa sekolah lain. Nah, pelaku ini adalah seperti ketua geng tapi di sekolah dia berada di SMP 2 Cimanggu. Nah, dia nggak terima lah karena si ada anak sekolah itu malah ikut basis lain. Akhirnya tentang lah, dia coba ketemu, ditantang buat apa? Buat cuma dibully, dirundung, diberi hukuman gitu mungkin menurut si si pelaku ini gitu. Kasus ini kan pasti ada dampak ya. Pasti dong. Tahu mungkin kita kan bahas dampak fisik itu kak. Iya. Pasti Dampak fisik udah pasti banget kan. Ini aja apa ya, tulang rusuknya kayaknya ini pernah tulang rusuk tuh, karena juga pembulian ini tuh bentuk fisik gitu, tendang kan kayak di video itu betul. Terus juga akhirnya dioperasi, masuk rumah sakit, butuh perawatan intensif gitu loh.
terus juga pemulihannya juga pasti butuh waktu kan. Yang membuatnya jadi nggak bisa Iya, sekolah soalnya iya nggak bisa belum sekolah, kan. tinggal pelajaran gitu, nggak bisa bersosialisasi, harus jadi lagi main sama temennya itu kan malah harus dirawat gitu di rumah sakit. Jadi kita bahas dampak fisik. Mungkin kita bisa lihat dari dampak psikologisnya nih kak nih, kakak gimana? Kalau depresi Udah pasti dia trauma nih ntar, masih trauma. Dia salah apa gitu sampai Iya. yang hajarnya tuh sampai yang membuat tulang rusuknya patah, mukanya babak belur, berdarah-darah. Sakit nih kak ya. Setega itu sebenarnya. Mungkin semua aku juga trauma dan kalau misalnya mungkin kalau misalnya masih main iya untuk bersosialisasi dengan teman baru lagi. ya kalau misalnya hubungan dengan hubungan nih antara si pelaku dan korban sih apa sih kak kira-kira? Ya mungkin aku aja. Jadi ini pelaku sama korban ini kan teman gitu. Oh iya. Nah, pelakunya ini kakak kelas dari si korban. Iya. Jadi dia tuh seenaknya gitu loh. Terus karena dia pikir dia Lebih tua terus tuh punya jabatan gitu ya. Oh ya, punya power. Dan rasanya jadi lo siapa Iya kayak gitu bang. Terus dia tuh kan ketua basis ya. Iya. barisan siswa. Iya barisan siswa. Iya. Jadi dia merasa lebih hebat punya power. ya Tua nih. sengaja nih korbannya kalau dia udah tahu apa sasaran dia kayak apa. Kira-kira kita dari kasus kita kan dari dia trauma, dia masuk rumah sakit, terus si pelaku juga mungkin bisa memalukan warga ya. Iya betul. Masyarakat, dia masyarakat juga pasti mandangnya juga jelas ke pelaku. Iya jelas. Si warga juga kan dianggapnya apa merusak citra di tempatnya dia Wilayahnya, tinggal, iya. iya. Sekolahnya juga dianggap apa ya? Pembuli lah, benar pembuli dia tuh. Ya, kalau saya udah ini sih karena keluarga juga udah angkat tangan ya Iya. si pelaku. Benar. Orang tuanya Kelakuannya tuh juga di luar nalar ya. iya udah berubah gitu. Jadi Pesantren di pesantren pada pindahin lagi tuh kabur-kaburan pesantren pindahin ke SMP 4 di SMP 4 Oh, sebelum ke SMP ini ada sekolah lain. iya Ada dua kali. iya dia terus di DO dari yang SMP sebelum ini terus sekarang pindah ke SMP 2 Cimanggu ini kan DO lagi. terus kasus sekarang Lebih parah. Gak nyerang iya dia kasusnya tuh kayak gara-gara si apa nih si adik kelasnya ini ngaku dia anggota dari basis sekolah lain terus si ketua Ininya tidak terima. ini tidak terima gitu akhirnya ditantang lah buat bertemu gitu bertemu untuk apa? Ini masuk akal tuh Iya. Ucapnya sebagai penjahat kita yang Nah. dia menyerang. Apalagi katanya tuh dia karena si pelaku ini ketua basis ya. iya Iya itu kenapa itu dia rombongan gitu? Kenapa dia menyerang harus beramai-ramai gitu? Karena kalau sendiri iya betul juga mereka tuh yang ada di tempat lokasi kejadian juga cuma memvideokan, cuma nonton betul. Terus manas-manasin. Memberi senjata. kan Ya, Allah. buat mukul itu secara nggak korbannya. langsung walaupun mereka bukan yang langsung membuli si korban dia tetap penjahat. tetap jahat karena diem aja memprovokasi Membantu juga. iya Itu penjahat. Terus juga yang bisa di masih pelaku banyak polisi ya. iya banyak Karena rumahnya pun diserang sama warga Iya, yang tidak terima. iya udah sanksi sosial udah kena banget gitu kayak polisinya tuh ada banyak ada bahkan 120 personel Yang mengawal rumahnya. iya buat ngamanin di rumahnya terus warganya juga kayak kecewa lah gitu loh Udah marah. iya marah bahkan disaut-sautin sama apa warga Warganya. sekitar kayak sok jagoan gitu bikin malu Cimanggu aja gitu karena berarti emang udah bener-bener separah itu dampaknya gitu loh Ya, karena dia ini menyerang temannya ya. Oh, Dia adik pun kelas sudah sendiri. capek ya melihat kelakuan anak Betul, ini. betul. Sudah berulang kali mungkin Betul. makanya sampai saking ada kasus yang berat langsung
keluarkan emosi. Iya, pokoknya kayak bisa itu. ini puncaknya dia kali ya, betul. Udah anak saya kenapa ya? Ya. Awalnya tuh karena si korban pulang-pulang tuh dipergoki kakaknya. Wah, ini kenapa babak belur? Terus langsung dilaporin kakaknya ke polsek Cibubur gitu. Terus diselidiki lah. Siapa yang melakukan itu? Tersangkanya tuh ada 2. Ini si ketua ini sama satu lagi ada temannya. Bahkan Yang lokal itu tuh Teman basisnya teman mungkin ya. basisnya. Teman basisnya yang karena NF identitasnya tuh emang disamarkan kan. Terus udah apa ya? Karena masih di bawah umur juga nggak sih? Iya, Masih di bawah umur. market kayak gitu. Tapi mereka tetap kena hukuman pasal Berlapis lapis malah berlapis. Kacau sih, kacau. Udah susah nama baiknya udah. Iya, orang sampai disorot sama UNESCO kan. Iya betul. Disorot juga. Disorot dapat perhatian dari UNESCO karena emang pembulian ini tuh terjadi di tempat yang tidak seharusnya gitu. Di lingkungan sekolah masih berseragam. Ya mana kan itu ada gurunya loh. Masih Iya. nggak lihat sih? Itu tidak mencerminkan sifat seorang perilaku seorang siswa yang terpelajari. kita nih punya kayak makan mungkin Iya. kayak edukasi kan biar nggak terjadi di kasus ini jadi gimana Kak? Ya. Seharusnya di setiap sekolah itu ada sosialisasi atau penyuluhan gitu. Kalau kita itu stop bullying gitu. Karena emang bully ini merusak mental, psikologis, fisik, terus nama baik juga kan, nama baik pelaku, iya keluarga, iya instansinya jadi jelek gitu namanya kan. Harus ada penyuluhan sih di setiap sekolah. Betul-betul karena biar menjadi kasusnya lumayan mengerikan ya jadi anak SMP Betul betul. Masih umur 14 sama 15 tahun kan. Iya. Masih di bawah umur juga. Betul. Berani itu untuk melakukan tindak kejahatan berat gitu. Biasanya itu kali dari pembuli itu mereka takut buat apa bicara soal apa yang mereka alami. Karena kalau mereka takutnya makin dibully, Diancam. Terus juga mungkin ada beberapa guru kan biasanya kalau di sekolah lapornya ke guru anggap hal itu wajar. Nah ini yang harus mulai dihilangin. Segala bentuk laporan pembulian itu kayak harus ditindaklanjuti dengan serius gitu. Tangkapin. sekolahnya pun kayaknya angkat-angkat ya kak? Iya, angkat-angkat. Iya, angkat-angkat sekolahnya. Ini kayak menyerahkan ini benar kak. Pihak polisi. Iya, polisi Sama- keluarga juga. Kan sampai staf presiden Dihubungi. ya Kapolri itu menghubungi. Dihubungi oleh UNESCO. Iya, karena udah mendapat perhatian juga Iya, dari UNESCO. ya Parah banget. dan itu edukasi yang bisa kita kasih atau ini ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran nih buat kita Betul, semua betul. atau untuk adik-adik yang lainnya juga ya lebih berhati-hati atau mungkin bisa digunakan musyawarah gitu ya biar atau ya edukasinya juga bisa berguna untuk adik-adik di sekitar kita. ya, terus seharusnya diomongin secara baik-baik gitu nggak sih? Nggak, Kenapa nggak harus langsung iya, langsung nyerang. ya anak orang gitu? Iya, ada banget nih. Sudah kepala dingin ini. Iya. Ya kan kasusnya sekarang itu ya. Iya. Makasih loh nih untuk bintang tamu kita yang cantik-cantik. Terima kasih juga loh buat moderator kita yang udah kita. Moderator yang luar biasa. Iya, bener udah ngobrol nih soal masalah ini gitu. Iya. Kasus ini juga Betul, miris ini. Makasih ya Kak, ini udah meluangkan waktunya buat aku Terima kasih juga Kak Kia. Terima kasih sudah diundang ya kak. Iya, ini udah diajak ngobrol gitu. Oke, harapannya ya semoga kita dapat sekali lagi. Ya, amin. Ya. Dimanapun. Terus semoga juga kita tuh apa ya lebih berhati-hati lah kalau kita. Dalam pertemanan tentunya. Iya, Itu ada terus. Terima kasih banyak dari kita pamit ya.
Semoga nih dari kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga ya. Tanya-tanya. Hubungi aja Cipa. Iya. Oke, terima kasih. Dadah guys. Bye.